Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Heri Setiawan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, NIM 12207183132. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka acuan kerja dari MTSN 6 Tulungagung. Nah, yang pertama, poin pertama yaitu latar belakang. Nah, latar belakang ini dasar hukumnya yaitu yang pertama, satu ada Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0461/U/1984 tentang pembinaan kesiswaan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, yang keempat ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Dan yang terakhir yaitu PP nomor 19 tahun 2005 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan pada satuan pendidikan SMA atau MA atau SMA, SMK atau MAK atau bentuk lain yang sederajat kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh 3 wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik, sarana dan prasarana serta kesiswaan, yaitu ada pada pasal 50 bab 8 tentang standar pengelolaan. Nah, kita masuk kepada poin yang kedua setelah latar belakang, yaitu yang pertama dasar hukum dan yang kedua yaitu gambaran umum. Nah, gambaran umum ini, pendidikan merupakan suatu dasar manusia sebagai suatu kebutuhan dasar yang bersifat universal dan berlangsung secara terus-menerus generasi ke generasi melalui pendidikan. Sumber daya manusia yang bersifat potensi diaktualisasikan hingga menjadi optimal dan seluruh aspek kepribadian dikembangkan secara terpadu. Nah, ini di dalam sebuah pendidikan terdapat manajemen kesiswaan. Nah, fungsinya yaitu untuk membantu seluruh staf maupun masyarakat untuk mengetahui dan memahami tentang kemajuan sekolah tersebut. Nah, tujuan umumnya manajemen kesiswaan adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah dan berjalan dengan efektif dan efisien. Poin B yang pertama yaitu nama kegiatan. Nah, nama kegiatan ini pengelolaan buku induk siswa MTSN 6 Tulungagung berbasis tulis dalam hal ini. Nah, poin berikutnya yaitu poin C, maksud dan tujuan. Nah, yang pertama maksud dan tujuan. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa buku induk siswa adalah kumpulan data siswa yang sepanjang masa dari tahun ke tahun, mulai siswa tersebut masuk, pindah, dan sampai siswa itu lulus. Nah, jadi maksud dari kegiatan pengelolaan buku induk siswa yaitu yang pertama bisa untuk menyimpan data siswa yang berbasis tentang identitas siswa, yaitu mulai dari nama, tempat, tanggal lahir, identitas orang tua, identitas wali siswa, bahkan sampai hobi siswa tersebut. Nah, yang kedua yaitu untuk menyimpan nilai rapot setiap akhir semester untuk kenaikan kelas yang telah ditandatangani oleh wali kelas. Nah, yang ketiga yaitu untuk menyimpan nilai ijazah setiap siswa. Nah, tujuan kegiatan ini yang pertama yaitu ada untuk mengetahui jumlah siswa setiap tahunnya. Nah, yang kedua ada untuk mengetahui ketika ada siswa yang mutasi atau keluar masuk dari lembaga. Dan yang ketiga untuk membantu administrasi pihak lain, misalnya perusahaan, kantor, rumah sakit, bahkan
pihak kepolisian jika menemukan masalah ketika ada seseorang yang mengaku pernah sekolah di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya tujuannya yaitu buku induk juga sebagai dokumen rujukan utama untuk bahan akreditasi sekolah. Nah, kita masuk pada poin D. Poin D ini yaitu indikator keluaran. Nah, dengan adanya pengelolaan buku induk siswa yang baik, nah diharapkan ini bisa membantu administrasi kesiswaan yang ada di buku induk siswa. Nah, sehingga semua data siswa sudah ada dalam buku induk sebelum siswa tersebut dinyatakan keluar dari lembaga. Nah, agar mempermudah pencarian data diri siswa melalui buku induk siswa tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada poin E, yaitu poin E, pelaksanaan kegiatan. Nah, yang pertama yaitu ada metode pelaksanaan. Kita bahas satu-satu dulu. Nah, metode pelaksanaan ini yang ada di MTSN 6 Tulungagung dilakukan ketika siswa masuk ajaran baru, pihak sekolah membagikan formulir. Jadi siswa itu begitu masuk akan mendapatkan formulir biodata siswa untuk diisi lengkap dengan pas foto, fotokopi akte kelahiran, nanti fotokopi ijazah dan SKHU. Nah, kemudian dari pihak sekolah memberikan nomor induk siswa. Nah, sesuai dengan abjad nama depan siswa tersebut di buku kleper. Nah, kemudian setelah itu ditulis di buku induk beserta identitas siswa sesuai isian biodata siswa yang tadi diisi. Nah, identitas itu, pengisian itu siswa dilakukan 1 kali dalam 1 tahun pada awal tahun pelajaran baru. Nah, yang kedua yaitu tahap kegiatannya memasukkan nama dan alamat siswa. Nah, yang kedua yaitu memasukkan nomor induk dan nomor NISN. Nah, yang ketiga memasukkan jumlah keluarga mulai dari saudara kandung, saudara tiri dan saudara angkat. Nah, yang keempat yaitu memasukkan nomor ijazah SD pastinya. Dan yang kelima memasukkan nama orang tua, alamat orang tua, pekerjaan orang tua. Yang keenam memasukkan keterangan kesehatan siswa. Nah, ini biasanya meliputi golongan darah, penyakit yang pernah diderita, berat badan, tinggi badan. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu memasukkan tanggal diterimanya menjadi siswa baru. Nah, yang selanjutnya memasukkan penghasilan orang tua dan status orang tua. Dan yang terakhir memasukkan nilai dan rapot serta nilai ijazah atau SKHU di sekolah. Untuk poin berikutnya yaitu poin F, yaitu lokasi kegiatan. Nah, lokasi kegiatan ini dilakukan di MTSN 6 Tulungagung, Jalan Dahlia, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, kode pos 66253. Nah, kita masuk kepada poin yang G, yaitu pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan. Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan yaitu Pak Yusron SPD selaku Wakakurikulum dan Bu Irnawati SE sebagai Kasubag TU dan Muhammad Rizdiawan mahasiswa magang selaku saya sendiri. Dan yang kedua penanggung jawab kegiatan yaitu Asrori MPDI Kepala Sekolah MTSN 6 Tulungagung. Nah, untuk berikutnya kita masuk pada tahap poin H, yaitu jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan ini pada bulan Agustus sampai September ya, awal tahun pelajaran itu memasukkan identitas siswa. Nah, untuk berikutnya setelah itu Desember sampai Maret itu memasukkan nilai rapot semester ganjil kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, masuk kepada bulan Mei sampai Juni ya, itu memasukkan nilai ijazah dan nilai rapot kelas 12 semester 2. Nah, setelah itu bulan Juni, Juli, Agustus itu memasukkan nilai rapot semester genap kelas 10 dan kelas 11. Masuk pada poin yang terakhir ya, yaitu anggaran dana. Nah, untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan buku induk beserta peralatan siswa di MTSN 6 Tulungagung ini, nah, semuanya dibiayai dari dana DIPA. Nah, bukan seperti pada lembaga di sekolah ya. Kalau sekolah itu lewatnya ke daerah dulu baru turun ke lembaga. Nah, kalau DIPA ini langsung dari pusat. Untuk
pembiayaannya. Jadi langsung masuk ke madrasah gitu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.